일생일대 중요한 지금 이 타이밍에. 들키면 어쩔 건데? 여기로 드나드는 개미부터 먼저 나와줘. Kali ini Binat akan membahas drama Korea terbaru yang berjudul Wedding Impossible episode 2. Tanpa berlama lagi, mari kita review. Saat kecil, ibu dan ayah Do-han beserta Ji-han meninggal dunia, dan kakek meminta anaknya untuk mengadopsi keduanya. Jadi sebenarnya kakek LG Group bukanlah kakek mereka sesungguhnya. Ji-han sedari kecil sudah begitu optimis. Ia tahu jika tak ada tempat untuknya, maka ia akan menciptakannya. Ji-han belajar begitu keras, bahkan begadang 3 hari 3 malam. Ia bahkan berhasil masuk ke perusahaan dengan screening buta. Setelah semua kerja keras itu, ia tak akan membiarkan Ajung merusak semuanya. Jaewon menggantikan Do-han untuk bicara di podium. Ajung meminta penjelasan, ada apa ini semuanya? Tapi Do-han memintanya untuk pergi dulu dan memakai mobilnya saja. Di parkiran mobil, Ajung dihadang oleh beberapa orang suruhan dari saudara tiri Do-han lainnya. Ajung merasa curiga dan tiba-tiba ada pria yang seperti ninja menarik lengannya dan keduanya pun kabur dari tempat itu. Namun saat pagi tiba, Ajung kebingungan kenapa kini ia ada di kediaman Do-han. Ajung tak ingat kejadian semalam. Dan akhirnya Ji-han menjelaskan, setelah Ji-han mendapatkan dokumen miliknya lagi, ia meminta Ajung untuk mengabaikan perkataan kakaknya. Namun tiba-tiba Ajung melompat dari mobil begitu saja dan akhirnya pingsan. Ajung minta penjelasan pada Ji-han, apakah Do-han seorang penipu? Pria yang semalam bernama Choi Min-woo itu pasti adalah korbannya, karena sepertinya segala hal yang ia ketahui tentang Do-han itu adalah kebohongan. Selama 15 tahun sepertinya Do-han sudah membohonginya. Ajung selama ini memang merasa aneh, kenapa Do-han bisa pergi ke New York? Dan itu semua masuk akal jika ia pergi ke sana untuk bersembunyi dari korban yang bernama Choi Min-woo itu. Ji-han begitu kesal dan akhirnya menjelaskan jika Choi Min-woo adalah kakak tirinya dan mereka adalah cucu dari ketua LG Group. Dan semalam Do-han diumumkan menjadi penerus LG Group. Namun kakaknya malah akan membuang itu demi seorang wanita. Apakah Ajung sungguh benar-benar tak tahu apapun? Dan akhirnya Do-han dan Ajung berbicara empat mata. Do-han meminta Ajung untuk mau menikah dengannya, tapi Ajung sudah terlanjur marah pada Do-han karena merasa dibohongi selama 15 tahun ini. Dan bagaimana jika pernikahan palsu itu ketahuan? Apa Do-han tak peduli dengan keselamatannya? Bisa-bisa dia dituntut kakek LG Group 20 miliar jika ketahuan. Apa Do-han benar-benar tak takut menghancurkan hidup Ajung? Pokoknya ini semua adalah omong kosong. Ajung begitu murka pada Do-han dan akhirnya meninggalkan Do-han begitu saja. Cucu pertama mengumpulkan orang-orang yang berada di pihaknya dan dia akan melibatkan Ji-han dalam rencananya. Entah rencana apa. Ji-han merasa kesal karena lubang sekecil apapun akan menenggelamkan kapalnya. Padahal ia selama ini sudah bekerja keras. Sekretaris atau ketua tim memberikan ide, yaitu untuk menyingkirkan dulu penyebabnya, yaitu Na Ajung. Ajung lalu bercerita pada teman-teman sekuternya jika ia dilamar oleh sahabatnya. Tak lama Do-han mengirim pesan, ia meminta maaf karena sudah berbohong, namun tawaran untuk menikah masih berlaku. Do-han berharap Ajung bisa menerimanya. Ajung bercerita pada teman-temannya jika dulu pernah ada suatu kejadian. Do-han dan Ajung bekerja keras mengumpulkan uang dan hasilnya disatukan untuk acara pertama Ajung. Namun ternyata acaranya gagal. Ajung pun merasa bersalah karena Do-han telah menginvestasikan uang pada dirinya. Tapi Do-han mengatakan tak apa-apa karena teman itu soal memberi, bukan hanya menerima. Di rumah keluarga Ajung heboh karena ayah sudah menghabiskan uang pesangonnya untuk membeli saham. Namun ternyata saham anjlok gara-gara pengumuman LG Group semalam. Ketua tim tampaknya tertarik dengan pegawai coffee shop yang ternyata itu adalah teman Ajung. Ajung bekerja keras untuk membiayai transplantasi rambut ayahnya. Tak disangka Ji-han datang melihat Ajung bekerja. Ji-han lalu memberikan buku tabungannya, uang halal yang ia tabung selama bekerja. Ia meminta Ajung untuk menjauhi Do-han. Ajung segera membawa ayahnya untuk konsultasi transplantasi rambut. Namun ketika akan membayar, Ajung merasa ragu
karena uang yang akan digunakan adalah uang milik Jihan dan akhirnya ia membuat ayah kecewa. Ajung tak jadi membayar transplantasi rambut ayah. Selama ini Jihan berpikir dialah penyebab kematian kedua orang tuanya. Makanya ia merasa tak pantas untuk mendapatkan tahta dari sang kakek dan membiarkan kakaknya untuk mengambil itu semua. Ajung dan Jihan bertemu. Ajung lalu memberikan kembali buku tabungannya Jihan dan keduanya pun minum-minum. Meskipun itu adalah keterpaksaan bagi Jihan. Ajung bertanya mengapa Jihan terlalu ikut campur dengan urusan pribadi kakaknya. Jihan pun mengatakan jika ia hanya ingin kakaknya bahagia karena ia sudah berhutang nyawa pada kakaknya itu. Dan akhirnya keduanya pun minum hingga mabuk berat. Di jalan secara kebetulan ada mobil kakek di sana. Mau tak mau kakek mengangkut dua orang teler itu. Di dalam mobil mereka meracau, membahas segala macam hal. Dan di dalam mabuknya Ajung bercerita jika alasan Dohan ingin menikahinya karena Dohan hanya jujur padanya saja. Dohan tak punya siapapun untuk bercerita. Kakek sedikit termenung mendengar kalimat itu. Dan pagi hari pun tiba. Dua orang teler kebingungan kenapa kini ada di rumah kakek. Setelah makan sup pengar, kakek pun memulai sidangnya. Kakek mengatakan pada Dohan, apa ia akan tetap memilih wanita ini meskipun dia telah mengambil uang dari Jihan? Dan apakah Dohan akan melepaskan semuanya seperti ibu mereka demi cinta? Dan kenapa juga Dohan tak bisa jujur kepada semuanya kecuali pada wanita ini? Dohan dan Ajung pun hanya saling lirik-lirikan, sedangkan Dohan terlihat sedikit kesal. Dan akhirnya Ajung mengatakan bahwa ia bersedia untuk putus, karena tak ingin Dohan membuang apapun demi dirinya. Jadi berikan saja yang memang kakek ingin berikan pada Dohan. Di tempat lain, Jihan dan Chaewon bertemu. Pokoknya apapun yang terjadi, Jihan harus memastikan Dohan dan Chaewon menikah. Dan tiba-tiba Jihan pun punya ide meminta bantuan Chaewon yang memiliki koneksi ke industri hiburan. Dan kali ini giliran Dohan yang marah. Kenapa Ajung teler bersama Jihan? Ajung lalu meminta maaf karena itu terjadi begitu saja. Dan ia yakin tak mengatakan hal sensitif tentang kepribadian Dohan yang ingin ditutupinya itu. Hingga akhirnya ternyata Dohan dan Ajung memiliki pendapat yang berbeda tentang persahabatan. Bagi Ajung, teman yang baik itu mengatakan jika kita bisa melalui segalanya, bukan yang kabur bersama dari masalah. Namun Dohan tetap marah. Dohan merasa jika ia sudah melebih-lebihkan persahabatan mereka dan akhirnya keduanya pun berpisah. Ajung merayakan bersama teman-teman karena ia mendapatkan peran di suatu drama di mana isinya adalah orang-orang hebat, sutradara dan produsernya, bukan kalengan. Sampai di rumah, Ajung pun mabuk berat dan membuat kehebohan membuat ibunya marah. Ajung menjalani syutingnya dengan semangat. Kebetulan syuting dilakukan di pusat perbelanjaan tempat Jihan bekerja. Tak sengaja keduanya bertemu. Dengan pedenya, Ajung mengatakan bahwa akan membuat Jihan dan semua orang jatuh cinta padanya. Jihan dari kejauhan melihat adegan syuting sambil senyum-senyum sendiri melihat Ajung. Namun tak sengaja di tengah sesi istirahat, Ajung mendengar percakapan para kru. Katanya dirinya sudah menggunakan koneksi untuk mendapatkan peran ini dan membuat aktris yang sesungguhnya didepak dari drama. Tapi Ajung sungguh tak tahu, ia kebingungan sendiri. Syuting pun berlanjut dengan perasaan Ajung yang sudah hambar. Hingga akhirnya di tengah syuting, Ajung memutuskan untuk pergi begitu saja. Dengan langkah gontai, Ajung menyusuri jalanan. Tak lama Jihan datang. Dan Ajung pun tahu jika ini semua adalah perbuatan Jihan. Ajung murka pada Jihan, bahkan menonjok Jihan. Ia mengatakan jika Jihan tak ada hak melakukan hal ini padanya dan membuat Ajung menyesalinya. Jihan adalah orang jahat yang membuat Ajung membenci dirinya sendiri. Ajung pun menangisi keadaannya. Jihan tampak menyesali perbuatannya itu. Dan akhirnya di depan Jihan, Ajung menelpon Dohan mengatakan jika ia bersedia untuk menikahi Dohan. Dan episode 2 pun berakhir di pinggir jalan seperti itu.